sebenarnya ya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini masyarakat dimungkinkan untuk minta informasi mungkin ya informasi. Jadi masyarakat kalau misalnya butuh informasi dari badan publik minta saja gitu. Karena apa? Karena kami ya di Komisi Informasi Pusat selalu menekankan bahwa informasi publik itu non-excludable dan non-rivalry. Non-excludable dan non-rivalry, tidak boleh satupun orang dihalang-halangi untuk mendapatkan informasi. Lambang jiwa bergerak maju dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra bangun negara Pancasila wujudkan. Nama saya Bambang Sabtono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali nulis IPB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salahuddin Surya di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang menyiapkan serangkaian video wawancara untuk memberi makna 58 tahun Universitas Trisakti. Dan menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Trisakti, yaitu Bapak Dr. Insinyur Doni Yusgiantoro MM MPA. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Salahuddin, apa kabar? Bapak Dr. Insinyur Doni Yusgiantoro lahir di Semarang 16 April 1967. Mungkin untuk mengawalinya, Pak, bisa diceritakan bagaimana pengalaman, kenangan ketika kuliah di S1 Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dan S2 di National University of Singapore, S3 di Universitas Indonesia, kemudian aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, dan saat ini menjadi Ketua Komisi Informasi Pusat. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih Mas Salahuddin. Jadi saya masuk Jakarta itu tahun 1985 setelah saya menamatkan sekolah menengah atas ya, SMA saya di Semarang. Dari Semarang, SMA-nya di Kolose Loyola Semarang. 85 saya diterima di Trisakti. Ya. Trisakti jurusan Teknik Mesin, fakultasnya Teknologi Industri. 85. Kemudian 90 saya lulus ya. 90 lulus, kemudian saya kerja di oil company, saya kerja di Krakatau Steel, kemudian saya kerja di Bakri Brothers gitu. Kemudian tahun 96 karena saya itu waktu itu ditugaskan, saya tadinya di Cilegon di Krakatau Engineering Corporation, itu anak perusahaannya Krakatau Steel, saya dipindah di Jakarta, saya melanjutkan tahun 96. Jadi tahun 90 saya lulus, saya kerja dulu. Kerja di oil company, kerja di Bakri Brothers. Kemudian tahun 92 saya masuk di Krakatau Steel. Di Krakatau Steel di Cilegon. Kemudian saya pindah ke Jakarta tahun 93, 94 gitu. 93, 94. Kemudian 96 saya mengambil kuliah S2 di Atmajaya. Kemudian dari Atmajaya tahun 96 itu saya mengambil S2 lagi di National University of Singapore tahun 2008 ya, tahun 2008. Jadi saya bersama anak-anak keluarga saya bawa ke Singapura, anak-anak sekolah di Singapura ya, dari SD ada 3 orang waktu itu, sekarang 4 orang anak. 3 orang itu dari laki-laki ya, tiga-tiganya, yang terakhir perempuan. Tiga-tiganya saya bawa ke Singapura, saya sekolah di Singapura semua, dari anak pertama saya SMP, anak kedua SMP, pertama SMP kelas 1, yang anak ketiga itu SD kelas 4. Udah saya bawa ke Singapura. Saya ikut juga
sekolah di Singapura sehingga saya menamatkan S2 yang kedua tahun 2008. Kemudian dari 2008 saya menamatkan di Universitas Indonesia, PhD saya, doktoral saya di Universitas Indonesia, ya, di program studi ilmu lingkungan. Ya, saya mengambil spesialisasinya itu energi dan lingkungan. Kemudian saya ngajar di UI dari 2013. Ya, di Undip saya juga pernah mengajar di program S3, ya, Doktor Administrasi Publik di Undip, di Unika, tapi tidak, kalau di Unika tidak selama di Undip ya, masih lama di Undip. Kemudian saya ngajar di Unhan, dan sekarang saya di Unhan ini Associate Professor, ya, Lektor Kepala 700, tapi status aktivasi saya di Unhan itu saya di saya di ini kan di institusi lain, ditugaskan di institusi lain karena saya sekarang dapat amanah menjadi Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, gitu. Nah, kemudian tambahan satu lagi, saya juga pernah ikut di Lemhanas, ya. Lemhanas itu Ketahanan Nasional, itu ada program pendidikan singkat angkatan PPSA, ya, program pendidikan singkat angkatan ke-19 tahun 2013. Jadi itu ya tadi apa eh, apa perjalanan ini seperti yang ditanyakan, saya tidak waktu dari Loyola Semarang itu pengen sekolah di negeri, nggak bisa di negeri, masuknya di Trisakti, tapi akhirnya saya bisa masuk di negeri walaupun negerinya negeri Singapura. NUS itu negeri. Lee Kuan Yew School of Public Policy itu faculty ya di bawah universitinya itu National University of Singapore, dan saya S3 saya negeri juga gitu. Jadi ya itulah perjalanan ini yang tadi disampaikan ya, perjalanan hidup yang lambang jiwa bergerak maju dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra bangun negara Pancasila wujudkan. Mungkin ada kenangan tersendiri Pak ketika kuliah di Trisakti Pak? Saya waktu di Trisakti itu anak kos, gitu. Saya kos di Grogol itu pindah-pindah ya. Dari Susilo Raya, kemudian ke Susilo II, ke Takap Tawakal. Ya namanya anak kos itu ya hidupnya pas-pasan, ya hidupnya pas-pasan. Kemudian beli buku hampir tidak pernah, ya. Beli buku hampir tidak pernah. Ya paling ya belajar dari teman ke teman aja, gitu. Dan pada waktu itu saya juga berpikirnya simpel waktu di Trisakti. Bagaimana saya lulus cepat-cepatnya dan cari kerja itu. Kemudian Pak, saat ini Bapak menjadi Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Dan Bapak mencanangkan perlunya ketahanan informasi, ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan konsep ini. Gini, kalau ke konsep ketahanan informasi kita dari ketahanan. Apa itu ketahanan? Ketahanan itu satu kondisi. Ya, kondisi aspek negara, kondisi bangsa dalam menghadapi ATHG namanya. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, karena judulnya itu ketahanan informasi, ya gangguannya itu gangguan informasi, yaitu namanya disrupsi informasi. Ya, disrupsi informasi itu apa? Disrupsi informasi itu arus informasi yang besar-besaran masuk ke negara kita. Ya, perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat. Kemudian semakin deras juga akses informasi. Jadi tadi ada teknologi informasi dan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ya perkembangannya. Kemudian ada lagi arus informasi yang semakin deras, arus informasi banyak sekali masuk. Kemudian juga aksesnya itu juga makin luas. Jadi orang ini sekarang bisa mengakses informasi ya. Ya, Mas Salahuddin pun dapat mengakses informasi sekarang gampang, mau cari apapun tuh tinggal dari gadget, dari handphone. Ya, aksesnya demikian luas lah. Ini harus tadi saya mengatakan ketahanan. Ketahanan itu adalah kondisi bangsa menghadapi ancaman dan gangguan. Kemudian karena ini ketahanan informasi ya, harus ada satu kebijakan yang bisa menyaring dan mencegah berbagai informasi tidak benar tanpa data. Gitu. Ya, kan banyak informasi masuk, perkembangan teknologi informasinya makin besar. Kemudian aksesnya juga makin luas. Nah, ini harus ada satu tadi ketahanan informasi yang diwujud nyatakan ya, ketahanan informasi yang diwujud nyatakan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang menyaring dan mencegah berbagai informasi yang tidak benar dan
tanpa data. Misalnya apa? Misalnya karena tadi ya, teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat, kemudian ada apa itu, ada eh, apa, arus informasi semakin deras, akses semakin luas. Ini banyak informasi-informasi yang tidak sama. Informasi-informasi yang sama itu bisa informasi di masyarakat atau publik, bisa juga informasi di badan publik, di pemerintah. Gitu. Nah, informasi-informasi yang tidak sama ini harus bisa, ya, dia tadi harus dengan kebijakan itu harus bisa diatur, dikelola, gitu, diatur atau dikelola sehingga tidak apa, tidak menimbulkan apa apa namanya, misleading informasi. Misleading informasi itu ya penyesatan informasi gitu. Jadi informasi yang diberikan oleh badan publik nggak benar, diterima oleh publik nggak benar, atau yang publik itu bisa juga mendapatkan informasi yang diberikan kepada badan publik atau pemerintah. Kalau ini nggak benar, ya terjadi misleading informasi, penyesatan informasi gitu. Ya ini harus menurut saya, ya ketahanan informasi kita harus bagus. Nah, ketahanan informasi itu tadi, ya bagaimana kita menciptakan kondisi dengan kebijakan tadi kita menciptakan kondisi yang sangat baik, ya, dalam semua aspek negara dan kehidupan bangsa, ya. Menciptakan kondisi yang sangat baik semua aspek apa negara dan kehidupan bangsa dalam rangka apa? Dalam rangka mencegah, ya, berbagai informasi yang tidak benar. Kurang lebihnya itu, Mas Sarudin. Universitas Trisakti, pusat yang kaya, alma mater kita, menyumbang tenaga sajadah, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Terus bagaimana Pak bisa menjamin bahwa masyarakat itu bisa memperoleh data yang informasi yang kredibel dan yang dibutuhkan? Sebenarnya ya di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini masyarakat dimungkinkan untuk minta informasi mungkin, ya, informasi. Jadi masyarakat kalau misalnya butuh informasi dari badan publik minta saja gitu. Karena apa? Karena kami ya di Komisi Informasi Pusat selalu menekankan bahwa informasi publik itu non excludable dan non referee. Non excludable dan non referee, tidak boleh satupun orang dihalang-halangi untuk mendapatkan informasi, ya. Kemudian non referee itu tanpa persaingan. Disabilitas pun harus mendapatkan informasi tanpa persaingan. Artinya apa? Yang memberikan informasi, badan publik itu yang memberikan informasi. Kalau Mas Salahuddin kan nanyanya masyarakat itu yang menerima informasi, yang membutuhkan informasi, yang memohonkan informasi, badan publik yang memberikan informasi. Jadi yang memberikan informasi ini juga yang diberikan, walaupun itu ada ke saudara-saudara kita yang disabilitas, ya tidak boleh dengan persaingan, mentang-mentang dia nggak bisa mendengar, terus dikasih alat pendengar tapi tidak clear. Nah itu nggak boleh, karena apa? Informasi publik. Yang tadi saya kembalikan, non excludable dan non referee. Non excludable itu tidak boleh dihalang-halangi. Semua masyarakat mendapatkan informasi, dan kalau mendapatkan informasi juga harus nyaman, gitu Pak. Apa masalah Udin? Terus tentang keterbukaan informasi publik ini Pak, bagaimana perkembangannya sampai saat ini? Apakah sudah benar-benar sesuai dengan undang-undang itu? Ya tentunya kalau sesuai itu namanya kebijakan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang itu, ya. Itu kalau karena saya kebetulan orang kebijakan. Kebijakan itu ya iterasi. Jadi kebijakan itu tidak bisa kebijakan itu sempurna. Kalau dengan kebijakan yang diterapkan sekarang, ya, kemudian ada kekurangan, ya harus diperbaiki. Contohnya, ya dulu kan nggak ada tuh ketahanan informasi, adanya ketahanan nasional, gitu. Adanya ketahanan nasional, ketahanan energi, gitu. Tapi tiba-tiba sekarang ada ketahanan informasi, gitu. Nanti ada ketahanan teknologi, gitu. Kenapa? Ya, karena apa? Karena memang lingkungan strategis dan lingkungan usaha itu selalu berkembang, dinamikanya tinggi. Nah, pertanyaannya tadi, untuk memenuhi undang-undang, ya, untuk memenuhi undang-undang itu, di undang-undang itu sudah diamanatkan Komisi Informasi Pusat itu ada dua tugasnya, yaitu membuat standar layanan informasi publik, ya, ke badan publik,
Ya, yang tadi ditanyakan supaya apa? Supaya masyarakat itu dapat menerima, dapat memohonkan, dan dapat menggunakan informasi dengan baik. Makanya Komisi Informasi Pusat melihat kepatuhan badan publik. Lah, untuk melihat kepatuhan, Komisi Informasi Pusat juga membuat yang namanya standar pelayanan informasi publik. Gitu. Kemudian kalau nanti masyarakat merasa tadi minta, mohon, ingin menggunakan, tapi tidak ditanggapi oleh badan publik, masyarakat itu bisa datang ke Komisi Informasi Pusat mendaftarkan registrasi penyelesaian sengketa informasi. Nah, dengan adanya registrasi itu, ya Komisi Informasi Pusat akan memanggil badan publik dan publik di situ tentunya ada mekanismenya gitu. Setelah publik itu menempuh beberapa prosedur di badan publik kan ada itu prosedurnya, dia minta informasi apa saja itu. Mau informasi apa saja? Informasi biasanya masalah tanah, warga tanah, buku ukur tanah yang tumpang tindih dia minta penjelasan dari BPN gitu kan. Kemudian apa masalah tender proyek, wah, banyak informasi itu demikian luas. Ya, jadi saya kira itu tadi. Nah, kemudian kita juga punya target-target yang dituangkan dalam rencana pembangunan menengah jangka nasional. Target kita itu ya, satu ada target monitoring evaluasi badan publik. Tahun ini kita ditargetkan 98 badan publik informatif, tapi kita dapat melampaui, ada 122 badan publik informatif. Jadi begini, Mas Salahuddin, badan publik itu ada 372. Kita kasih kuesioner, kita suruh ngisi yang namanya SEQ, ya apa uh, self ini kuesioner lah ya, saya lupa, apa assessment questionnaire, self assessment questionnaire. Jadi kuesioner yang untuk mengakses dirinya sendiri. Kita tanyakan semua masalah di situ, ada digitalisasi, komitmen organisasi dan sebagainya. Dari 372 badan publik masuk ke kita analisa, kita lihat dengan apa metodologi yang sudah kita sepakati di internal. Dari 372 badan publik itu tersaring menjadi 185 badan publik. 185 badan publik itu yang bisa dinilai karena yang sebagian itu dia tidak memenuhi syarat untuk diteruskan. Dari 185 itu kita pilih ada 122 badan publik yang informatif karena kategori kita itu ada badan publik informatif, kemudian menuju informatif, apa cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Nah, target kita nasional 98, kita sudah melampaui 122 badan publik informatif. Penyelesaian sengketa informasi juga begitu, kita ditargetkan 98, kita menyelesaikan juga 98 sengketa informasi. Jadi kan banyak sengketa informasi masuk, juga ada target kita selesaikan. Dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti tegak perkasa, indah menghias pesona. Nusa dan bangsa penuh bangga, bukti bakti sepanjang masa. Berkibarlah. Kemudian kita perluas ke IKIP. IKIP itu tidak ada di undang-undang kami, tapi kami merasa bahwa program indikator keterbukaan informasi publik itu perlu dilakukan, sehingga kita membuat indeks keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia, seluruh provinsi. Jadi kita bisa melihat masing-masing provinsi itu indeks keterbukaan informasi publiknya itu baik, baik sekali, baik, ya, cukup, kurang sekali dan sebagainya. Kita punya kategori. Jadi kita banyak yang kita sampaikan. Nah, kendalanya itu masih banyak ya badan publik ya, pejabat-pejabat publik, ya, pejabat teras badan publik, pimpinan badan publik itu yang menganggap keterbukaan informasi publik itu bukan hal yang penting. Ya, ya kemudian komitmennya mereka tuh rendah. Komitmen mereka rendah untuk memenuhi keterbukaan informasi publik. Ya. Contohnya dengan apa? Kalau ada sidang yang dikirim juga orang yang nggak tahu, ya, tidak tahu. Ya, kemudian dengan apa? Ya, kalau misalnya ada kita diundang, ya harusnya yang dikirim level-level yang inilah, yang apa tidak bukan PPID-nya kadang-kadang. PPID itu ya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi biasanya eselon 2. Kadang-kadang di bawah itu. Ya. Jadi kita itu suka merasa prihatin. Kemudian koordinasi di internal mereka itu kurang baik.
antar ini. Ya karena apa? Karena tadi mereka memikir bahwa ini bukan hal penting. Kemudian keterbukaan informasi publik itu belum menjadi budaya yang baik di lingkungan ya. Kemudian dukungan regulasinya mereka juga lemah. Mereka itu tidak ada, misalnya PPID itu harusnya tidak bisa itu dia asal comot ditaruh di situ sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Karena ini kan iterasi, harus terus menerus, semakin lama semakin baik ya. Karena kita melakukan monitoring evaluasi badan publik juga tiap tahun. Kemudian yang lain yang masalah klasik lah anggaran lah gitu. Anggaran untuk keterbukaan informasi publik di badan publik, di Komisi Informasi Pusat, di Komisi Informasi Pusat Daerah, di Komisi Informasi Daerah itu ya minim sekali gitu. Padahal kalau kita bicara informasi itu demikian luas gitu masalah Udin. Kemudian yang terakhir ya tadi adanya kesenjangan implementasi keterbukaan informasi itu antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur ya, itu kan implementasinya nggak sama ya karena apa ya karena adanya gap itu kan ya, gap itu ya tergantung pemerintah daerahnya tergantung badan publiknya dan sebagainya saya kira itu. Program selama Bapak 5 tahun ke depan itu seperti apa, Pak, untuk mengatasi hal itu? Jadi untuk mengatasi hal ini ya saya ini mengusulkan itu untuk ya dibuatnya satu portal One KIP. Portal One KIP. Jadi mau tidak mau seperti tadi saya sampaikan bahwa kita tuh mau tidak mau sudah harus pakai digitalisasi. Nggak bisa ketinggalan kalau kita digitalisasi. Nah, Komisi Informasi Pusat ini yang selama ini, yang kami periode saya dipilih Mei sampai dengan 2026, jadi 4 tahun. Saya melihat itu ya kita ini sudah namanya Komisi Informasi Pusat ya ada 34 provinsi di Komisi Informasi Daerah Provinsi Kabupaten Kota. Tapi masalah digitalisasinya belum maksimal. Saya tidak bicara optimal, maksimal dulu belum. Nah, pertanyaannya ke depan 5 tahun ke depan ya saya ingin ada satu one portal KIP di mana di situ ada kalau misalnya tadi saya menyatakan ada penyelesaian sengketa informasi ya kita berikan dalam bentuk SIMSI. SIMSI itu adalah SIMSI itu adalah sistem informasi manajemen sengketa informasi gitu ya. Jadi kita di seluruh Indonesia kita tahu posisi sengketa informasi di beberapa provinsi terus ada linknya ke kita, ngelink ke Komisi Informasi. Panji-panjimu, lambang jiwa bergerak maju, dengan tekad bersatu mengabdikan karyamu, membangun Indonesia Raya. Universitas Trisakti dirgahayulah, bimbinglah seluruh putra, bangun negara Pancasila, wujudkan. Kemudian monitoring evaluasi badan publik tidak harus nanti Monef kita lakukan biasanya kick off-nya itu kurang lebih Maret April gitu kan. Tapi dari sekarang itu kita sudah punya engagement rate ya, tingkat keterikatan kita kepada badan publik dan tingkat keterikatan kita kepada publik. Jadi di situ di website itu ada badan publiknya di situ akun badan publik, kemudian ada SIMSI, bahkan ada live chat-nya dari publik. Jadi kalau publik nggak live chat di situ. Kemudian kita juga punya, saya ini tadi karena menanyakannya 4 tahun ke depan, saya harus punya ORM namanya. ORM itu Online Reputation Management. Jadi harus ada manajemen yang memang manajemen itu sekarang tidak harus fisik gitu. Manajemen di online, di media online itu juga harus di manajemen itu. Kita harus lihat sentimen positifnya seperti apa, sentimen negatifnya seperti apa kan gitu. Mas Salahuddin, kurang lebihnya begitu. Saat ini kan informasi sangat banjir sekali di media digital ini, Pak. Mungkin ada trik gitu agar kita bisa menjadi masyarakat yang anti hoax gitu. Wah, sebenarnya kalau masalah komunikasi sebenarnya bukan di ranah kita ya. Ranah kita hanya menyediakan informasi, akses informasi, kemudian bagaimana mendapatkan informasi gitu. Jadi biasanya saya taruh 4A1S. Availability dan informasi kita lihat. Kalau tersedia juga harus diakses, accessibility. Setelah diakses itu harus juga bisa diterima, acceptability gitu kan. Kemudian setelah diterima harus bisa di-afford, bisa dijangkau dengan biaya ringan, cepat, murah gitu.
biaya ringan, cepat dan apa tepat gitu kan. Bahasanya itu di undang-undang tuh cepat, tepat dan berbiaya murah. Dan kemudian yang terakhir sustainability. Kita ini ada di struktur Komisi Informasi Pusat itu ada ketua, ada wakil ketua, ada komisioner bidang kelembagaan, ada komisioner bidang penelitian dan dokumentasi, ada penelitian dan dokumentasi itu membawa IKIP tadi, indikator informasi publik. Kelembagaan itu membawa MONEF, monitoring evaluasi badan publik. Kemudian ada komisioner bidang regulasi dan kebijakan publik. Ya, regulasi itu ya masalah peraturan Komisi Informasi yang harus dipantau dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Kemudian ada komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi. Lah, yang menangkal hoax ini ada di namanya komisioner bidang edukasi, sosialisasi, dan advokasi. Gitu. Edukasi, sosialisasi, dan advokasi. Lah, caranya gimana? Ya, caranya itu adalah dengan ya pendampingan badan publik dan pendampingan ke publik itu. Ya, jadi kita selalu ya kita hadir di seminar, kita hadir sebagai narasumber, tapi kita pun juga langsung. Jadi langsung itu kadang-kadang kita juga misalnya badan publik yang informatif, ya kita langsung mana ada nggak outcome atau manfaat ya penerima manfaat yang real terhadap masyarakat. Jadi kita juga melihat ke sana, ya. Walaupun memang sementara ini masih output, tapi outcome-nya juga akan outcome itu penerima manfaat. Ya. Kalau output itu kan hanya output tadi yang saya ceritakan itu 122 badan publik informatif, kemudian 98 penyelesaian sengketa informasi, indeks keterbukaan kita itu 74, sekian itu kan hanya output itu. Nah, kita akan melebih ke arah tadi pertanyaannya tadi. Bagaimana lah triknya seperti apa? Triknya kan. Pertanyaannya triknya seperti apa? Kita punya edukasi, sosialisasi dan advokasi. Nah, kita sekarang menghimbau masyarakat untuk supaya memanfaatkan layanan-layanan informasi yang ada di badan publik. Karena ya caranya bagaimana? Caranya kami ini harus dikenal karena KIP sendiri kadang-kadang belum dikenal. Orang itu lebih kenal kartu Indonesia Pintar daripada Komisi Informasi Pusat, gitu kan? Nah, ini kami bagaimana? Kami ingin mencoba kita masuk di yaitu edukasi, ada sosialisasi, ada advokasi. Ya, kita masuk ke media sosial, media online, kita kerjasama dengan sesama lembaga non struktural, dengan ombudsman, dengan KPU, sehingga masyarakat betul-betul tahu. Nah, kalau masyarakat sudah tahu, edukasi, sosialisasi, dan advokasinya itu gampang. Ya, jadi triknya itu adalah kita dikenal dulu oleh masyarakat. Jadi kita membuat diri kita terkenal dulu lah. Nah, kita terima kasih juga kalau makanya dengan undangan-undangan seperti ini ya, ini bagus juga karena kami ini salah satu kuasi negara yang masih ya kalau KPK kan udah dikenal, KPU udah dikenal, Ombudsman sudah dikenal. Tapi kalau KIP ini kadang-kadang KIP itu apa? Enggak. Pertanyaannya kadang-kadang ada orang yang nanya, Pak, Bapak itu dari KPI loh. KPI itu penyiaran. Kalau KIP kok informasi dari situ saja kan sudah. Jadi trik jitunya apa? Kami ingin dikenal oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat sendiri juga belum banyak mengenal kami. Bagaimana supaya ini? Nah, ini nanti kami akan juga mengunjungi banyak media massa, kerjasama dengan PWI, ya, masuk ke banyak event-event yang memang bisa mengenalkan kami. Dunia kini sudah berbeda, begitu juga artinya menjadi kaya. Kesempatan belajar dan melihat dunia baik-baik ya di sana. Saat ini adalah milik lebih banyak keluarga. Atau kita beli rumah aja di sana. Bisa menikmati pengalaman-pengalaman baru adalah kekayaan yang sesungguhnya. Seperti pengalaman mudahnya pembukaan rekening anggota keluarga di Singapura dari mana saja. Nanti kamu di Singapura, tinggal ke banknya aja ya. Oke, Dan. Baik, Pak. Menarik sekali. Kita kembali ke Universitas Trisakti, ya, Pak. Mungkin ada pembekalan ilmu, pengetahuan, atau bahkan wawasan karakter khas Usakti yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini, Pak. Kalau saya itu kan saya tadi saya sampaikan, saya itu S1 saya itu teknik mesin, ya. Kemudian saya masuk di Atma Jaya itu manajemen keuangan, masuk di Lee Kuan Yew School of Public Policy, kebijakan publik, dan akhirnya kebijakan energi di lingkungan saya selesaikan di S3 saya di UI. Ya, UI itu di program studi lingkungan.
kalau saya lihat karakter dari Trisakti sebagai universitas perjuangan, ya, saya melihat ya dulu pada waktu saya kuliah itu selalu dibanding-bandingannya dengan universitas-universitas yang lain lah gitu. Dan dan selalu di Trisakti itu disambah ini universitas nanti jadinya pengusaha semua nih pasti, wirausaha semua gitu ya. Dan dari wirausaha itu saya mendapatkan kalau karena kenapa kita deh ya harusnya kita lebih ulet karena sebenarnya wirausaha itu lebih ulet. Jadi banyak juga sekarang birokrat-birokrat ya, pemerintah-pemerintah tuh asalnya juga dari pengusaha, dari wirausaha, dari wartawan ya Pak Bambang Susatyo dari wartawan, Pak Sugeng Suprawoto Ketua Komisi 7 dari wartawan, gitu kan. Kemudian ada Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik itu Pak Usman Kansong juga dari wartawan. Jadi ada yang dari banyak yang dari pengusaha juga, gitu kan. Banyak pengusaha-pengusaha ini jadi menteri, ya. Bapak Presiden aja dulu pengusaha jadi presiden. Nah, saya lihat kalau Usakti ini bahwa ya jiwa pantang menyerahnya itu ya di Trisakti itu kita diadi ini pantang menyerah ya pantang menyerah tapi terus terang targetnya juga harus jelas gitu. Jangan pantang menyerah tapi targetnya nggak jelas gitu. Ya. Kalau saya waktu itu targetnya jelas, ya targetnya harus lulus cepat-cepat dari Universitas Trisakti karena waktu itu kalau nggak lulus saya kos. Kalau kos itu kan mahal gitu. Nah, target saya jelas, saya cepat lulus dari Trisakti. Ya. Nah, saya pikir tadi kalau apa yang ini ya Trisakti itu dulu universitas swasta yang punya banyak relasi. Nah, itu juga satu motivasi buat saya. Oh relasi, makanya saya sekarang lebih banyak mengembangkan relasi dan itu sangat penting sekali dalam kehidupan bahwa kita punya banyak relasi itu. Sebenarnya ujung-ujungnya ya kita mau jadi birokrat, ya kita mau jadi pengusaha, kita harus membuat relasi ini baik ya, dan relasi ini juga harus dapat bertumbuh kembang dengan baik, jangan dicederai gitu. Walaupun kita sering dicederai ya, ya kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Saya kira itu yang apa yang saya lihat dari ini dari Trisakti. Universitas Trisakti, pusat wiataya, alma mater kita, menyumbang tenaga sarjana, berkarya dengan penuh jiwa, berkibarlah panji-panjimu, lambang jiwa. Baik Pak, mungkin terakhir Pak ada saran dan harapan bagi Sivitas Akademika termasuk alumninya Pak, agar kehadirannya bisa benar-benar menjadi universitas perjuangan berperan secara maksimal dalam membangun bangsa. Monggo Pak. Kalau saya sih sebenarnya ya, kalau saya selalu karena saya ngajar itu di banyak universitas. Sebenarnya universitas itu adalah tempat yang bagus untuk mengembangkan apa ya karena apa? Karena sifat universitas itu bebas nilai, gitu, bebas nilai. Ya. Bebas nilai artinya apa? Kita kalau debat di universitas kita boleh debat apapun, ya. Yang penting asal argumennya juga jelas, didasari oleh hal-hal yang jelas, gitu. Nah, menurut saya ya saya selalu dari dulu saya mengatakan the complaint is losses. The complaint is losses. Artinya apa? Orang yang selalu komplain itu orang yang kalah. Gitu. Nah, tadi saya kaitkan dengan pertanyaan sebelumnya bahwa sebagai wirausaha kita nggak boleh menyerah, gitu kan? Nah, ya, saya berharap bahwa lewat Universitas Trisakti, Universitas Perjuangan ini ya bisa apa keterbukaan itu bisa harus utamakan ya walaupun agak susah karena saya pernah jadi ketua alumni Universitas Trisakti walaupun 8 bulan ya saya pernah jadi dan itu sangat susah ya, itu makanya Universitas Trisakti ini harus banyak berbenah juga gitu antara yayasan antara rektorat saya tidak mau masuk ke sana tapi keterbukaan transparansi akuntabilitas ya badan publik atau akuntabilitas badan swasta itu sangat penting karena dengan transparan dengan terbuka itu partisipasi publik itu bisa dimaksimalkan universitasnya terbuka ya akuntabilitas pertanggungjawabannya jelas partisipasi mahasiswa akan terbentuk nah tapi kalau mereka nggak terbuka kemudian isinya ditutup-tutupi dan sebagainya gitu bagaimana kita bisa bisa mengharapkan keterbukaan atau partisipasi ya dari sisi mahasiswa jadi menurut saya ya menurut saya itu Trisakti harus bisa dikembalikan seperti dulu
ya kita bangga juga dulu. Kuliah di Universitas Trisakti kita sangat bangga. Universitas yang banyak punya relasinya bagus, keterbukaannya juga bagus waktu itu ya. Dan apa ya mudah-mudahan karena saya sekarang sebagai Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, saya inginkan juga walaupun Trisakti bukan badan publik, saya ingin bahwa Trisakti juga bisa menghasilkan orang-orang yang itu ada Pak Silmi Karim yang jadi Dirjen Imigrasi, ada Pak Joni Bunarto yang jadi Presiden Direktur Astra, banyak, ada Pak Waluyo yang mantan KPK, Direksi di Pertamina dan sebagainya. Jadi ya inilah kita kembalikanlah Universitas Perjuangan ini seperti dulu lagi ya. Tapi tentunya ya tadi keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan partisipasi dari mahasiswa, ya, sivitas akademika, stakeholder harus juga mendukung. Tapi ini saling terkait. Saya kira itu, Mas Salahuddin. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Doni Yusgiantoro MMMPA, Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada publik, Pak? Saya kira itu ya. Jadi yang penting Universitas Trisakti sebagai Universitas Perjuangan, ya, Universitas Reformasi itu juga harus bisa kita kembalikan marwahnya. Ya, dulu kita tuh bangga gitu loh. Ya, walaupun universitas swasta, tapi itu luar biasa itu networking yang tapi sekarang ya semoga dengan banyaknya alumni-alumni ya, alumni-alumni yang ini alumni pun juga mau kembali lagi untuk membangun. Namanya alumni harus membangun universitas, tapi ya catatan saya keterbukaan, karena saya di sini ini keterbukaan, pertanggungjawaban, akuntabilitas dari di sisi rektorat ya, itu juga harus jelas gitu. Harus jelas, kemudian partisipasi daripada mahasiswa, partisipasi dari stakeholder juga terbentuk dengan baik. Ya semoga Universitas Trisakti bisa berjaya kembali seperti dulu. Pada waktu saya tahun berapa tahun ya? Tahun 85 itu berapa tahun? 30 berapa? Sekarang ini sudah 2023. Ya kan? 15 tambah 25, 40 tahun. Jadi 30 berapa tahun yang lalu saya masuk Trisakti itu. Ya. Ya, mudah-mudahan juga dapat menyelesaikan masalah-masalah Trisakti, masalah jenuh yang masih dihadapi Universitas Trisakti. Ya. Oke, yang penting doa, upaya, dan keluarga. Ya, saya kalau pengennya doa, upaya, dan keluarga. Doa, kemudian upaya kita, dan semua alumni itu punya kesempatan yang sama sebenarnya. Doa, upaya, dan dukungan keluarga. Keluarganya keluarga besar Trisakti. Makanya keluarga besar Trisakti ini harus bersatu. Kalau ada doa, ada upaya, tapi keluarganya nggak mendukung, kita jadi sendiri-sendiri, doanya yang dikencengin, upayanya yang dikencengin. Saya kira itu Mas Salahuddin. Salam buat rekan-rekan yang lain. Baik Pak, banyak sudah yang disampaikan, mudah-mudahan menambah pengetahuan, wawasan kita, dan khususnya untuk generasi muda, mudah-mudahan bisa membangkitkan motivasi dan inspirasi. Sekali lagi terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jangan-jangan gigi berlubang. Biayanya besar nggak ya ke dokter gigi? Tenang, Pepsodent beri konsultasi dokter gigi gratis. Scan untuk bicara dengan dokter gigi. Tasya, gigi bisa berlubang, tapi jangan khawatir. Pepsodent perbaiki lubang kecil tak kasat mata 10 kali lebih kuat. Cegah gigi berlubang. Dan gratis konsultasi dokter gigi di handphonemu kapanpun dengan Pepsodent. Nama saya Bambang Sartono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali mengisi PD sebenarnya sebelum